Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Suerli Nur Rahman dari Prodi S1 Ilmu Hukum kelas karyawan akan menyampaikan laporan magang MBKM Hukum Lingkungan dan Cyber Law dari perusahaan properti. Latar belakang, dari tahun ke tahun populasi penduduk di Indonesia semakin bertambah. Dilansir dari databox.com, menurut perkiraan BPW, populasi penduduk Indonesia akan terus meningkat dan mencapai puncaknya pada 2062. Seiring dengan itu, kebutuhan akan tempat tinggal juga ikut meningkat. Berbagai perusahaan pengembang hunian banyak tumbuh di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, antara lain Ciputra Karya Utama, CV Sinergi Persada, Geraha Padang Internusa, PT Dinata Geraha Raya. PT Dinata Geraha Raya juga konsisten untuk memperhatikan kualitas hunian yang dibangun, serta mengantisipasi dampak lingkungan dari pembangunan tersebut dengan memperhatikan tata kelola perencanaan kegiatan pembangunan melalui dokumen analisis dampak lingkungan AMDAL. Pencapaian PT Dinata Geraha Raya. PT Dinata Geraha Raya telah berhasil membangun hunian 500 sampai dengan 1000 unit lebih di area Kabupaten Kendal dan akan terus berkembang ke wilayah lainnya di Kota Semarang. Sebagai pengembang hunian properti, Geraha Raya menawarkan lingkungan hidup yang nyaman, harga terjangkau. PT Dinata Geraha Raya dengan segudang prestasi sebagai berikut. Realisasi KPR subsidi tertinggi kedua tahun 2017, pengembang terbaik nomor 1, realisasi KPR tahun 2018, peringkat 2 realisasi KPR subsidi tahun 2019, terbaik nomor 1 tahun 2020, developer kontribusi kredit subsidi terbesar tahun 2021. Pembangunan perumahan ditinjau dari hukum lingkungan. Analisa dampak lingkungan yang merupakan telaahan menyajikan dan menginformasikan adanya dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan terhadap lingkungan yang akan dibangun suatu pemukiman bagi masyarakat. Maka perlu dipertimbangkan proses perencanaan, pembuatan program, dan pengambilan keputusan. Perlu ada analisa dampak lingkungan untuk rencana kegiatan. Kebijakan untuk pembangunan perumahan di Geraha Raya sudah memiliki izin dalam hal ini uji kelayakan lingkungan UKL, uji pengelolaan lingkungan UPL, termasuk analisis dampak lingkungan, pertumbuhan wilayah dan pertambahan jumlah penduduk Kota Kendal yang semakin pesat memang membutuhkan proses pembangunan perumahan diarahkan pada area persawahan, tetapi bukan berarti mengesampingkan terjadinya kerusakan lingkungan dan harus tetap mematuhi uji kelayakan maupun uji pengelolaan lingkungan. Maka pemerintah Kota Kendal khusus bagian pengendalian dampak lingkungan harus memperhatikan dengan teliti rencana tata ruang wilayah RT/RW yang nampaknya masih kurang memperhatikan sisi ekologis dan perencanaannya. Cyber Law. Pengertian Cyber Law. Cyber Law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia siber atau maya. Tujuan Cyber Law sendiri diperlukan untuk menanggulangi kejahatan siber. Cyber Law sendiri sangat berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana ataupun penanganannya. Cyber Law akan menjadi dasar hukum untuk proses penegakan hukum dalam sarana elektronik dan komputer. Dengan kata lain, Cyber Law sangat dibutuhkan karena menurut pihak yang pro terhadap Cyber Law, sudah saatnya Indonesia memiliki Cyber Law mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat. Kasus dialami oleh pemilik PT Dinata Geraha Raya, Bapak Arya Wirawan. Di email beliau dibajak oleh seorang untuk mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di email milik beliau. Arya Wirawan memiliki hak sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU IT yang mengatakan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Terima kasih.